Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Devra Asranda. Sebagai manusia, kita akan memasuki tahap di mana kita mulai mengenal diri kita sendiri, atau lebih sering diistilahkan dengan identitas diri. Identitas diri merupakan rangkaian-rangkaian penjelasan tentang diri kita sendiri dan pandangan orang lain tentang kita. Identitas diri ini bisa dibilang sebagai definisi diri sendiri. Identitas diri sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Saat kita berinteraksi sosial, maka orang-orang akan merespon diri kita selalunya menyesuaikan dengan identitas diri. Apakah positif atau negatif, respon seseorang terhadap diri kita selalunya bergantung dengan identitas diri. Maka, identitas diri yang baik sangat diperlukan oleh manusia, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya identitas diri. Tetapi di video kali ini aku hanya membahas faktor teman dekat. Menurut Harry Stack Sullivan, sahabat menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sosial. Bagaimana tidak? Tak jarang kita berbagi cerita dengan teman kita, berbagi canda, tawa, bahkan berbagi tangis. Ada banyak pendapat tentang tingkatan pertemanan, tetapi secara pribadi aku membaginya 4 tingkatan. Yang pertama yaitu teman, kedua teman dekat, ketiga sahabat, keempat pacar. Mungkin di video berikutnya aku akan menjelaskan definisi-definisi setiap tingkatan pertemanan, tetapi di video ini aku hanya menyebutkannya saja. Yang harus kita sadari adalah orang-orang yang berada di lingkungan pertemanan kita memiliki pengaruh terhadap diri kita. Tentu di dalam sebuah pertemanan akan terjadi interaksi sosial, baik di sekolah, tongkrongan, grup WhatsApp, atau di media sosial lainnya. Dan pada saat itulah terjadi pertukaran informasi bersama teman-teman kita. Maka otak kita akan menangkap, akan merespon informasi-informasi tersebut, dan secara tak sadar informasi-informasi tersebut berpengaruh terhadap diri kita dan menjadi bagian dalam diri kita. Sama halnya dengan ketika kita mengkonsumsi suatu makanan, maka makanan tersebut akan menjadi daging dan darah kita. Lingkungan pertemanan juga berpengaruh terhadap penilaian orang lain tentang diri kita. Contohnya, kita bukan seorang peminum, tetapi kita berada di lingkungan orang-orang yang peminum. Maka orang lain juga bisa menilai diri kita sebagai seorang peminum. Padahal faktanya, kita bukan seorang peminum. Contoh lainnya juga bisa seperti kita sedang berada bersama dengan teman-teman kita, lalu teman-teman kita ditangkap oleh polisi, diduga sebagai seorang pecandu. Maka kita juga bisa ditangkap karena kita sedang bersama dengan dirinya. Padahal faktanya kita bukan seorang pecandu. Kita boleh berteman dengan siapapun, tetapi yang ingin aku sampaikan adalah kita harus lebih berhati-hati untuk menjadikan orang lain sebagai teman dekat atau sahabat kita, karena itu akan berpengaruh terhadap diri kita, dan itu demi kebaikan diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya mohon maaf jika ada salah penyampaian di video ini. Saya Devra Asranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, apa tengok.